sore, salam dan bahagia untuk Selamat kita semua. selamat sore. Selamat sore, salam bahagia. Kami dari Kabupaten Manggarai, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada sore hari ini, kami akan mendiskusikan topik pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini kami akan mendiskusikan tentang coaching. Saya sebagai pengamat atau supervisor dalam coaching nanti. Yang kedua, Ibu Anjeliana sebagai coach dalam coaching itu nanti. Dan yang ketiga, Bapak Hilarius sebagai coachee dalam percakapan kami nanti. Selamat sore Ibu Lian. Selamat sore Pak. Bagaimana kabar Pak Martin? Puji Tuhan, kabar baik Bu Lian. Ibu Lian sendiri bagaimana kabarnya? Ya, kabar sehat dan tetap semangat. Jadi hari ini mau melaksanakan kegiatan coaching ya Bu? Oke Pak. Oke. Dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baiklah Pak. Jadi di dalam coaching ini nanti saya sebagai coach, kompetensi yang akan kami kembangkan itu ada 3. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 kompetensi Pak. Oh, iya baik. Dari ketiga kompetensi itu tadi, kira-kira mana yang paling spesifik yang ingin Ibu tonjolkan nanti? Oke, dari 3 kompetensi itu yang paling saya tonjolkan atau yang diutamakan di sini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang bisa menggali potensi diri coachee, yakni pertanyaan yang berbobot. Misalnya pertanyaan lahir dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, membuat coachee merenung, menggali, mengingat, serta mengaitkan atau diajukan pada saat yang tepat. Begitu Pak. Berarti pertanyaan yang berbobot itu yang Ibu lontarkan nanti sangat membantu kompetensi untuk coach itu sendiri ya Bu? Oke Pak, iya Pak. Yang terakhir nih Bu, jadi indikator yang ingin Ibu capai seperti apa? Atau misalnya coaching saya berhasil apabila kira-kira apa indikator yang ingin dicapai nanti? Oke, baiklah Pak. Jadi indikator yang ingin saya peroleh nanti dengan coachee, yaitu saya ingin coachee saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah atau tips-tips yang bagus dalam mengatasi masalahnya. Itu saja Pak. Baik, mungkin itu saja dulu. Boleh dipanggil coachnya Bu? Oke. Halo Pak Hila. Selamat sore, Bu. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa semangat dan baik, Bu. Saya lihat Bapak ini kok mukanya sangat gelisah ya. Aduh, begitu sudah, Bu. Sebenarnya saya orangnya happy, Bu. Dan setiap hari selama ini bersama teman-teman di sekolah, saya pikir Ibu bisa melihat atau mengamati setiap perkumpulan keberadaan kita di beberapa hari terakhir ini, Bu. Saya sedikit merasa terganggu, merasa gelisah karena beberapa hal. Memangnya tampak sekali ya, Bu? Kelihatan sekali Pak. Apalagi sampai mengajak ngobrol curhatan berdua begini. Oh iya, Bu.
Sebenarnya tidak apa-apa juga sih Bu. Cuma saya butuh teman curhat untuk anak-anak kita, untuk kegiatan coaching sebentar nih Bu, mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Bu. Oh, oke, siap Pak. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya Pak. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Baik Bu, saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif Bu, di mana murid itu bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pembelajaran. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid bergantian jam pelajaran. Siap Bu, bahwa seperti itu yang saya inginkan Bu. Oh, situasinya seperti apa sekarang? Setelah jam olahraga Bu, di mana setelah selesai pembelajaran itu biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas, tetapi mereka malah pergi ke kantin, ngobrol bersama teman, dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dan jajanan mereka dan teman-temannya, dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga karena memang kegiatan atau les olahraga, apalagi kalau praktik itu Ibu tentu membutuhkan energi yang banyak, melibatkan fisik. Mungkin hal itu yang menjadi mereka lelah, capek, dan malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas Bu. Oh, jadi dari keadaan seperti itu, kira-kira situasi apa yang Bapak inginkan? Baik Bu, saya inginkan tentunya murid bisa fokus dan mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dan dalam mengikuti pembelajaran bersama anak-anak. Menurut Bapak, apa yang membuat itu bisa terwujud nanti? Menurut saya, mungkin yang harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Bu. Selain itu juga saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, begitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Setelah saya refleksikan tentang hal itu Bu, bahwa capaiannya baru mencapai di poin 7 Bu, belum maksimal, padahal yang saya inginkan itu memenuhi ketentuan yang maksimal, tetapi dalam pelaksanaannya tidak begitu Bu. Hal inilah yang menjadi saya tergerak hati untuk melakukan coaching bersama Ibu hari ini. Oh, oke, baiklah Pak. Berarti menurut Bapak, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya dalam pelaksanaannya nanti. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Oh ya Bu, mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam merumuskan atau membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran nanti Bu. Oh, begitu ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Menurut saya, akan saya lakukan secepatnya membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran tersebut Pak, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya di kelas bersama anak-anak saya. Oke, kalau begitu. Sekarang rencana Bapak apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya
terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus peserta didik setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu, Pak? Baik, Bu. Saya akan menerapkan teknik stop, Bu, di mana sebelum beraktivitas di kelas bersama anak-anak, saya terlebih dahulu melakukan kegiatan ini atau teknik stop, yaitu berhenti sejenak. Lalu ambil napas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Lalu saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Ya, oke, hebat sekali ya Pak. Ya, jadi nanti Bapak menggunakan teknik stop, sudah itu menggunakan musik instrumental dan juga membuat game atau kuis-kuis singkat dalam proses pembelajaran. Lalu apa kriteria keberhasilan rencana itu tersebut? Baik, Bu. Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar, Bu, dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Oh, jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif tadi? Baik, Bu, saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, baiklah Pak. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kira-kira kapan nih Pak? Target saya, Bu, maksimal 1 minggu itu sudah bisa dilaksanakan, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progresnya. Gimana nih Pak? Janji lagi ya, Bu. Depan nanti saya akan ceritakan perubahannya kepada Ibu. Setuju kan, Bu? Ya, setuju Pak. Ya. Menurut Bapak, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Baik, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaannya, Bu, dan merencanakan pembelajaran tersebut sehingga dalam pelaksanaan itu betul-betul siswa itu diberdayakan, menyediakan waktu yang menyenangkan dan kondisi kelas itu terjaga. Begitu, Bu. Wah, super sekali ya Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul, Bu. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa yang Bapak simpulkan dari sesi ini? Baik, Bu, setelah saya ngobrol dengan Ibu, puji Tuhan, Bu, saya dapat pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop bersama dan iringan musik instrumen ke materi pembelajaran dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar, Bu. Wah, super sekali ya Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita hari ini. Amin, semoga, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa melaksanakan coaching ini sehingga dapat membantu saya dalam merencanakan persiapan pembelajaran dan dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Tetap semangat ya. Wah, sudah selesai ya Bu Lian coachingnya? Sudah Pak. Sudah. Aduh, Ibu yang coaching, saya yang terharu, saya yang melongo rasanya. Luar biasa sekali coachingnya, Bu. Luar Terima biasa kasih. sekali dengan permasalahan yang ada, dengan solusi yang ditemukan tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kira nih, dari hasil coaching tadi, apakah indikator yang ingin dicapai seperti yang disampaikan di awal tadi? Apakah sudah tercapai pada saat melakukan coaching tadi? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi dari proses coaching ini tadi, saya merasa saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, ya, yakni menanyakan tujuan,
identifikasi, rencana, aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk kedepannya. Ya, jadi indikatornya tadi sudah tercapai ya. Iya, Pak. Karena indikatornya tadi yaitu ingin menggali potensi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu tadi. Iya, Pak. Kalau hasil observasi saya tadi, saya lihat Ibu tadi selaku coach itu sudah sangat luar biasa, di mana Ibu telah memiliki kompetensi yang sangat bagus untuk melakukan atau melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach-nya. Sehingga coach tadi tidak perlu kita arahkan atau Ibu selaku coach itu arahkan, tetapi hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan saja, coach-nya bisa langsung menemukan kendalanya apa, solusinya bagaimana. Jadi mengalir dengan sendirinya. Dia bisa mencari solusinya apa yang dia harus lakukan tanpa Ibu sebagai coach itu repot-repot memikirkannya. Itu yang sangat luar biasa sekali. Ternyata kompetensi Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu sangat luar biasa sekali yang saya amati tadi. Oke, terima kasih. Jadi Pak. selama coaching tadi juga saya melihat Ibu itu sebagai coach pendengar yang aktif juga. Hal itu yang saya lihat tadi, Bu. Sehingga coach tadi dengan rileks, dengan nyaman, dia itu bisa menyampaikan masalahnya. Terus kendalanya apa, sampai pada solusinya. Jadi coach tadi nyaman ngobrol sama Ibu. Karena Ibu telah memiliki potensi mendengar yang aktif, sangat luar biasa sekali, Bu. Selanjutnya nih Bu Lian, dari kompetensi yang sudah ada, kira-kira kompetensi yang mana yang perlu Ibu kembangkan setelah dilaksanakan proses coaching tadi? Ya, jadi selama proses coaching tadi dari beberapa kompetensi yang sudah saya laksanakan, jadi yang lebih spesifik lagi untuk bisa dikembangkan itu mungkin yang pertama membuat pertanyaan yang berbobot, ya, untuk bisa menggali emosional dari coaching. Lalu yang kedua mungkin lebih memahami prosesnya sehingga bisa melaksanakan coaching dengan baik. Seperti itu, Pak. Dan coaching tadi saya selaku pengamat yakin bahwa Ibu itu telah mengasah lebih dalam lagi keterampilan Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena hasilnya tadi yang saya lihat itu sudah luar biasa. Ya. Baik, terima kasih Bu Lian atas waktunya sudah berbincang-bincang yang hangat sekali hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita sama-sama bisa lebih baik lagi ya. Sama-sama Pak, terima kasih. Sehat selalu.